Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang menjumpai Bapak, Ibu, Saudara dalam sapaan Gembala dan Renungan Harian GKI Cikarang dengan tema Hikmat di Mana-mana. Renungan kita kali ini diambil dari Amsal 8 ayat 1-5 yang berbunyi demikian. Bukankah hikmat berseru-seru dan pengertian memperdengarkan suaranya? Di atas tempat-tempat tertinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri. Di samping pintu-pintu gerbang di depan kota, pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring, "Hai para pria, kepadamu aku berseru, kepada anak-anak manusia kutujukan suaraku. Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan. Hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu." Kita tentu pernah mendengar ungkapan, banyak orang yang memiliki pengetahuan, tetapi sedikit yang berhikmat. Orang yang berhikmat bukan saja memiliki pengetahuan, tapi juga dapat menggunakan pengetahuan itu dengan bijaksana dan bermanfaat bagi kehidupan. Seringkali kita mengira bahwa hikmat itu hanya bisa ditemukan di tempat-tempat tertentu, sekolah, gereja, buku, atau hanya milik orang-orang tertentu. Padahal, dalam Amsal 8 ayat 1-3 khususnya, dikatakan bahwa hikmat berseru-seru di segala tempat dan waktu dan ditujukan kepada semua orang. Hikmat ada di tempat-tempat strategis, puncak tempat tinggi, artinya tempat-tempat yang menarik perhatian orang. Tepi jalan, artinya hikmat ditemukan dalam aktivitas kita sehari-hari. Persimpangan jalan, artinya hikmat ditemukan saat kita harus membuat keputusan. Pintu-pintu gerbang, artinya hikmat ditemukan di tempat pertemuan, tempat keadilan. Karena bagi orang Yahudi, pintu-pintu gerbang adalah tempat pertemuan masyarakat dan tempat orang mencari keadilan. Dengan demikian, kita menemukan hikmat tidak terbatas di ruang ibadah. Ia hadir di kantor, di rumah, dalam media sosial, dan setiap keputusan harian kita. Tuhan menanamkan hikmat di kehidupan kita. Jadi hikmat bukan hanya sebuah konsep abstrak, tapi dia nyata dan aktif mencari kita. Kita hanya harus membuka mata, hati dan telinga, karena Tuhan sedang berseru lewat firman, lewat pengalaman hidup, bahkan lewat teguran orang. Sesungguhnya hikmat itu tak jauh dari manusia karena ada di sekitar manusia. Hikmat telah tersedia dan diberikan kepada manusia. Seorang yang menyadari kebutuhannya akan hikmat akan mencari dan berusaha mendapatkannya. Setelah didapatnya, maka hikmat itu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya, yang tidak dapat disamakan dengan apapun juga. Bapak, Ibu, Saudara, dalam ayat 4 dan 5 kita melihat bahwa hikmat tidak pilih-pilih orang. Hikmat berseru kepada semua orang, mau kepada orang dewasa, anak-anak, orang terpelajar ataupun orang yang tidak terpelajar, orang yang berpengalaman ataupun orang yang tidak berpengalaman. Jadi hikmat bukan hanya milik orang pandai atau terpelajar saja, atau orang tua yang katanya sudah banyak makan asam garam kehidupan. Terkadang orang muda bahkan anak lebih bisa berhikmat daripada orang yang menyebut dirinya orang dewasa, dan orang yang tidak lulus SD bisa lebih memiliki hikmat dibandingkan orang yang sudah sarjana sekalipun.
Saya teringat suatu ketika adik ipar saya memesan lemari sepatu. Ketika lemari itu datang, ternyata yang datang masih berupa rangka yang harus dirakit sendiri. Seketika itu ia berkata kepada anaknya, "Ini sih gampang, 10 menit juga bisa selesai." Kemudian keponakan saya berkata, "Ya gampang lah, orang ada buku petunjuknya." Tetapi papanya berkata, "Nggak usah lihat buku, untuk lihat gambarnya aja. Papa udah tahu kok kayak bagaimana." Dan sementara adik ipar saya merakit rak sepatu itu, keponakan saya melihat kepada saya dan berkata, "Tante, lihat deh, kayaknya papa salah deh." Saya hanya tersenyum. Dan akhirnya memang raknya salah, harus dicopot ulang sebelum akhirnya dimulai lagi dari awal. Ini adalah contoh sederhana dari berhikmat. Sudah ada buku petunjuk yang disediakan, malah mau coba-coba mengerjakan tanpa buku petunjuk itu. Atau apabila kita membawa mobil dan harus parkir di tempat yang susah. Kadangkala, sering malah, kita tidak percaya pada tukang parkir yang mengarahkan kita agar kita memarkir mobil kita. Seringkali kita malah menggerutu, padahal mereka lebih berpengalaman dan bisa melihat sudut-sudut yang tidak bisa kita lihat. Jadi Bapak Ibu Saudara, lewat pengalaman kehidupan sehari-hari, hendaklah kita senantiasa mencari hikmat atau belajar berhikmat lewat Alkitab dan renungan harian, lebih peka dalam mendengarkan suara Roh Kudus, atau lewat teman-teman kita atau orang-orang yang hadir dalam kehidupan kita. Jangan batasi bahwa Tuhan hanya berbicara di gereja, karena Ia bisa berbicara dimanapun dan lewat siapa saja. Responi panggilan hikmat dengan kerendahan hati dan pertobatan. Bapak, Ibu, Saudara, saya akan menutup renungan saya pada pagi ini dengan sebuah ilustrasi, yaitu lampu lalu lintas hikmat. Hikmat itu seperti lampu merah di persimpangan jalan, selalu ada, memberi petunjuk, tapi tidak semua orang mau mengikutinya. Ada yang berhenti dan selamat, ada yang melanggar dan celaka. Hikmat memberi peringatan, tapi keputusan tetap di tangan kita. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sampai dengan saat ini Engkau masih menyertai kami bersama dengan kami. Terima kasih atas berkat-Mu pada kami hari ini, atas nafas kehidupan serta kesehatan dan kekuatan yang masih boleh kami rasakan dan alami. Terima kasih atas firman yang telah kami terima. Kami mohon Tuhan jangan bosan-bosan untuk selalu mengajar dan membimbing kami, agar kami dapat lebih peka terhadap setiap hikmat yang Kau sediakan buat kami. Sebelum kami melangkah dalam melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami memohon tuntunan dan hikmat dari-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menyemangati kita dalam melakukan aktivitas kita. Jangan lupa bagikan renungan ini kepada saudara-saudari yang lain. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.